Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom, kembali lagi dalam program Parlementaria Persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, tentunya bekerja sama dengan rekan-rekan dari Diswe nomor 1 Kaltim. Hari ini bersama saya Vika Rapenska akan menemani Siang Sobatkom melalui Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook fanpage Diswe nomor 1 Kaltim. Hadir setiap Senin jam 2 siang, Parlementaria mengajak Sobatkom semua untuk mengenal lebih dekat tentang tugas fungsi, kemudian program kerja, serta sosok dari para Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat. Nah, tentunya Vika Rapenska tidak sendiri, selalu hadir orang-orang yang luar biasa yang tentunya mewakili suara-suara rakyat masyarakat Kalimantan Timur. Telah hadir bersama saya hari ini yaitu Bapak Ekti Immanuel SHMM selaku anggota Badan Kehormatan, anggota Badan Anggaran, anggota Komisi 3 dan juga anggota dari fraksi Gerindra. Baik, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Sehat Pak? Sehat. Waduh. Sehat. Luar biasa. Mungkin di tengah kesibukannya nih Sobatkom, Pak Ekti juga menyempatkan hadir pada hari ini untuk menyapa Sobatkom semua nih. Rekan-rekan tentunya ingin tahu nih Pak, kesibukan Pak Ekti nih sedang apa aja nih Pak yang dilakukan? Iya, sekarang kegiatan kedewanan kita selalu melakukan sesuai dengan BAMUS ya. Kita di DPRD ada yang namanya agenda yang sudah disahkan oleh BAMUS. Ini yang kita lakukan kegiatannya. Selain di DPRD, kita juga ada kunjungan dapil seperti sosialisasi peraturan daerah, ada juga seperti sosialisasi kebangsaan. Jadi ini ya bolak-balik Kubar Samarinda. Waduh, menempuh perjalanan yang panjang nih Pak ya untuk tentunya mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya di Kubar Mahulu ya Pak selaku perwakilan daerahnya Pak ya. Sebelum kita mengenal jauh sosok Pak Ekti sebagai seorang anggota dewan nih, menarik untuk mengetahui nih di sela-sela kesibukan yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya hobinya Pak Ekti secara pribadi apa nih Pak? Kegemarannya apa yang dilakukan untuk mendistraksi pemikiran-pemikiran di kerjaan nih? Selain itu apa? Iya, saya hobinya olahraga jogging aja. Wah, jogging aja Pak ya, murah meriah, sehat. Iya. Terus yang lain Pak mungkin ada memancing kah atau apa? Iya, kebetulan saya sih juga ketua PBSI Kalimantan Timur ya, baik. bola voli ya. Kebetulan memang sering kita kunjungan terkait dengan pembagian alat-alat olahraga itu. Karena memang Kubar Mahulu itu terkenalnya dengan olahraga bola voli Pak ya, masyarakat ya. Salah satu mungkin kegemaran yang tentunya bisa dimanfaatkan masyarakat Kubar dan Mahulu nih untuk lebih akrab dan juga menjalin silaturahim tentunya. Oke, untuk mengenal Pak Ekti lebih jauh tentunya kita juga mau tahu nih Pak, untuk masa muda seorang Ekti Immanuel nih berasal dari manakah hingga mungkin bersekolah dan kuliah di manakah? Iya, saya masa remaja ya, setelah lulus sekolah STM di Samarinda, saya masuk kerja di PT Kelian dulu tahun 96. Jadi memang saya dari muda, umur 18 tahun itu dibentuk jadi pekerja. Jadi memang hampir usia muda saya itu di tempat kerja sampai 2005 dari 96. Jadi cukup lama saya bekerja di perusahaan tambang PT Kelian itu jaya-jayanya di tahun-tahun itulah. Pada saat seperti itu, Pak, itu. ya? Ya, saat itu. Kemudian berkuliah di Samarinda juga kah atau? Saya S2 di Samarinda, S1 saya di Balikpapan, tetapi tidak langsung nyambung. Saya kerja dulu karena memang saya berasal dari keluarga yang sederhana. Jadi orang tua saya petani, bapak ibu mampu menyekolahkan saya itu sampai tingkatan SLTA aja. Jadi setelah lulus STM di Samarinda, saya tidak bisa kuliah, harus kerja. Sehingga saya kerja selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu baru saya nyambung kuliah S1-nya dan habis itu S2-nya. S2.
bisa dikatakan Pak Ekti ini adalah seorang putra daerah Pak ya, betul-betul dari putra daerah Kalimantan. Menarik kemudian Pak, dengan latar belakang tadi disebutkan orang tua sebagai petani dan lain-lain. Kemudian apakah sudah terpikir pada saat itu seorang Ekti akan menjadi seorang anggota dewan Pak? Oh tidak, sangat tidak terpikir ya. Jadi habis lulus sekolah saya kerja, ya kepikirannya cuma bagaimana bisa memperbaiki hidup ya dari keluarga yang memang kurang mampu. Ya bagaimana saya termotivasi karena saya bisa kerja waktu itu, dan tentu hal yang saya inginkan terutama ya ada perubahan di dalam kehidupan keluarga. Terkait dengan mimpi, sepertinya tidak ada mimpi ya. Cita-cita pada saat itu Pak? Tidak ada cita-cita, terlalu muluk-muluk juga. Jadi saya memang berproses sangat banyak di organisasi ya. Jadi setelah habis kerja, saya resign sekitar 2004 karena memang tutup tambang ya. Saya memang sudah terjun di dunia politik itu mulai tahun 2000-an. Kebetulan dulu saya di PDI Perjuangan kurang lebih 16 tahun. Dan juga saya sangat banyak ikut organisasi, kebetulan yang organisasi yang besar seperti KNPI, saya pernah menjadi ketua KNPI Kutai Barat, dan juga saya sangat lama di organisasi KONI. Saya 2 periode jadi ketua KONI Kabupaten Kutai Barat. Di dalam masa-masa ini tidak pernah bermimpi atau berkeinginan terjun langsung sebagai anggota DPRD. Memang waktu semasa di partai pertama saya di PDI Perjuangan itu, ya saya menyupport teman-teman yang lain saja, karena saya lihat berproses dimanapun kita berposisi, berorganisasi, berpartai, sosial, itu juga sudah membantu masyarakat. Tetapi ya mungkin panggilan itu ada untuk saya. Jadi tahun 2016 karena di PDI Perjuangan 2015 untuk ke 2020 saya tidak masuk lagi di dalam kepengurusan. Jadi saya pas 2016 berkesempatan menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kutai Barat waktu itu, karena kebetulan almarhum Pak Mahing, ketua yang sebelumnya itu, menjadi anggota DPRD Kabupaten Mahakamulu, karena Pak Boni sebagai bupati itu harus digantikan karena dia terpilih sebagai Bupati Mahakamulu. Sehingga proses ketua DPC Gerindra Kabupaten Kutai Barat itu kosong. Waktu itu masih Pak Ipong ketuanya, kebetulan saya kenal beliau menawarkan, ya gayung bersambut, karena kebetulan saya juga tidak ada partai politik, sehingga mulai 2016 sampai sekarang saya menjadi ketua DPC Gerindra Kabupaten Kutai Barat. Di dalam proses perkembangan kita berpolitik ini, tentu kita sebagai ketua ini kan harus menjadi, istilah saya itu, komando untuk perangnya. Jadi di 2019 saya ambil kesimpulan dalam rapat partai bahwa saya maju sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim, Dapil Kubar dan Hulu, supaya di Kabupaten Kutai Barat teman-teman yang mau ikut Partai Gerindra dan mencaleg, mereka mendapat peluang terpilih, peluang juga mendapat jabatan apa alat kelengkapan dewan dari fraksi Gerindra. Ini saya bikin ketertarikan mereka. Artinya saya maju ke provinsi itu memberikan peluang mereka di Kabupaten Kutai Barat di DPRD-nya. Dan syukur puji Tuhan saya terpilih atas mandat masyarakat Kubar dan Mahulu, bisa menjadi anggota DPRD periode 2019-2024. Ya, mimpi itu tidak ada sebenarnya, tetapi berproses, mengalir saja, dan memang saya kurang lebih 10 tahun, 15 tahun saya memang di organisasi yang sangat aktif, terutama yang terakhir itu di Ketua KONI. Ketua KONI ini selama 8 tahun itu betul-betul kita melakukan kegiatan keolahragaan itu secara masif melalui cabur-cabur. Dan ya
waktu saya menjadi ketua KONI juga patut dibanggakan jadi ketua KONI Kabupaten Kutai Barat ini, karena 2 kali Proprov itu Kutai Barat 5 besar. Wah, masuk 5 besar. Iya, 5 besar. Jadi ini adalah prestasi juga yang ada, yang tertinggi untuk KONI Kabupaten Kutai Barat. Oke, luar biasa. Tentunya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kubar Mahulu kepada Pak Ekti juga sangat luar biasa. Tapi kemudian pada saat itu Pak, yang selain untuk mengangkat Gerindra di kursi DPRD Kaltim, apa pemikiran Bapak pada saat itu, apa value ataupun juga visi yang Bapak bawa untuk masyarakat Kubar Mahulu, khususnya untuk masyarakat Kaltim juga pada umumnya Pak? Iya, yang pertama kan tujuan kita sebagai anggota DPRD tentu berkeinginan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dapil yang kita wakili ya. Waktu itu memang ya banyak berpikir terkait dengan kesejahteraan petani, paling tidak subsidi bantuan-bantuan untuk para petani, pendidikan, olahraga, dan tentu infrastruktur juga yang kita pikirkan, karena memang proses APBD Kabupaten Kutai Barat kita tahu kabupaten kota ini kan juga terbatas ya. Jadi tujuannya memang berkeinginan seketika terpilih bagaimana saya nanti bisa mengawal untuk kebijakan provinsi supaya lebih banyak di kabupaten kota yang kita wakili, dan begitu juga terkait dengan bantuan keuangannya. Itu harapan yang tentu di dalam proses waktu kita maju sebagai caleg DPRD provinsi. Pada saat itu Pak ya, luar biasa. Sebagai anak daerah dan menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Kubar Mahulu, bagaimana Bapak melihat Kubar pada saat itu atau pada masa dahulu dan melihat Kubar yang sekarang Pak? Ya tentu perkembangannya sangat pesat juga ya. Kita Kubar kurang lebih sudah 23 tahun ya. 23 tahun, dan tahun ini kalau nggak salah ke 24. Tentu ini usia yang tidak mudah. Tentu usia yang tidak mudah terkait dengan politik. Kita sudah 5 kali mengikuti proses pemilu dan pilpres. Tentu dari segi politik, sumber daya manusia, pemikiran masyarakat itu sudah sangat bagus. Begitu juga terkait dengan pembangunan, kita ada beberapa segmen yang memang kelihatan, mulai dari Pak Rama sebagai Bupati Perintis, saya anggap di Kabupaten Kutai Barat, dan begitu juga dilanjutkan Pak Ismail Thomas, dan begitu juga sekarang ini dilanjutkan sama Pak Yapan. Tentu proses-proses ini belumlah sempurna ya, tetapi di dalam proses pembangunan itu kelihatan hasilnya juga untuk sekarang ini. Seperti itu. Menarik untuk nanti kita akan membahas lebih jauh tentang program kerja apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ekti bersama Komisi 3 DPRD Kaltim, dan juga nanti apa harapan Pak Ekti untuk mewakili masyarakat Kubar dan Mahulu ke depan yang mungkin nanti untuk melanjutkan periode berikutnya. Masih di Parlementaria, kita jeda sejenak. Kembali di segmen kedua, program Parlementaria hadir tentunya untuk menyapa para Sobatkom. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Ekti Manuel, yaitu seorang anggota Dewan dari Komisi 3 mewakili Kubar Mahulu. Tadi sudah berbicara nih di akhir segmen 1 nih tentang bagaimana Pak Ekti melihat Kubar Mahulu dahulu hingga saat ini ya. Dan kemudian banyak kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Kubar Mahulu untuk Pak Ekti mewakili suara-suara masyarakat di sana. Nah, tapi kita juga menarik untuk melihat sebenarnya pendekatan seperti apa yang dilakukan seorang Ekti Manuel. Gaya pendekatannya seperti apa Pak untuk ke masyarakat? Apakah langsung terjun, bertemu dan lain-lain? Mungkin ada gaya pendekatan khusus gitu Pak? Iya, saya memang sebelum jadi anggota DPRD, seperti saya sampaikan tadi di KNPI maupun di KONI, saya membiasakan memang proses itu saya langsung ke masyarakat ya, terjun langsung. Begitu juga di DPRD ini, karena memang kita
seperti saya sampaikan tadi ada 3 ya kegiatan pokok dan wajib sebagai anggota DPRD itu. Kegiatan seperti reses. Reses ini tentu kita harus bertemu langsung dengan masyarakat atau konstituen kita itu terkait dengan aspirasi apa yang mereka keluhkan di dalam proses keseharian bermasyarakatnya. Ini pasti kita tidak bisa diwakili, maksud saya kita sebagai anggota DPRD tentu harus terjun langsung ke setiap titik itu. Yang kedua terkait dengan sosialisasi peraturan daerah ya. Ini juga wajib kita harus bertemu langsung sama mereka karena kita mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan kita harus mensosialisasikan ke mereka. Yang ketiga juga sospeng terkait dengan sosialisasi kebangsaan ini terkait dengan NKRI dan segala macam. Dan tentu saya sendiri terjun dan tugas terkait ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk berkesempatan berdiskusi dengan masyarakat yang ada di Dapil Kubar dan Mahulu, seperti itu. Oke. Selama kemarin sudah melakukan banyak tugas bertemu dengan masyarakat, adakah hal menarik Pak yang Bapak ingat dari mungkin saat mendengarkan aspirasi, adakah permintaan-permintaan yang unik dari masyarakat-masyarakat Kubar Mahulu? Iya, sangat banyak ya, karena masyarakat ya kita harus mengapresiasi ya, namanya tugas daripada kita sebagai anggota DPRD itu adalah perwakilan dari masyarakat dan kita dimandatkan di dalam proses pemilu ya. Dan apapun yang mereka sampaikan kita harus menerima dan kita harus sampaikan di dalam rapat yang ada di DPRD paripurna pun ataupun rapat komisi ataupun rapat badan. Banyak sekali ya, terutama memang hal-hal yang unik itu ya terkait dengan proses apa harapan mereka, tetapi di dalam proses pelaksanaannya tentu tidak bisa anggota DPRD lakukan. Ini kan kita anggap unik lah. Tentu kita menyampaikan pemahaman kepada mereka seperti itu. Nah, karena memang salah satu proses yang saya lakukan selama ini ada 3-4 segmen ya. Biarpun saya sebagai anggota DPRD tentu dalam proses anggaran terkait dengan pokok-pokok pikiran itu kan sangat terbatas. Sedangkan kayak kita Dapil Kubar Mahulu berarti kan ada 2 kabupaten kota yang harus kita serap dan harus kita berikan aspirasi kita. Yang pertama memang saya bergerak di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian ini mulai 2020 sampai 2023 ini berproses terkait dengan pengadaan pupuk hayati cair. Pupuk hayati cair ini sangat dibutuhkan karena ini kita anggap ini pupuk gratis ya. Pupuk gratis yang kita bagikan ke seluruh kelompok tani, dan dari kelompok tani ini akan membagikan ke seluruh petani yang bernaung di dalam kelompok itu. Itu saya lakukan sudah kurang lebih 3 tahun. Di bidang proses keagamaan juga kita juga melakukan bantuan ya. Seperti di 2023 ini kemarin juga secara simbolis Pak Wakil Gubernur di Kutai Barat menyerahkan itu ada 43 tempat ibadah yang saya bantu melalui pokok pikiran saya terkait dengan keagamaan. Di situ ada masjid, ada gereja dan segala macam terkait dengan tempat ibadah. Dan juga terkait dengan pemuda dan olahraga karena saya sendiri berangkat dari proses kepemudaan sebagai ketua KNPI, sebagai ketua KONI. Jadi terkait dengan pemuda dan olahraga ini saya tidak bisa lepas. Jadi proses sekarang ini ya apa yang saya sampaikan tadi bolak-balik Kubar, Samarinda, setiap minggu saya meluangkan waktu untuk membagi bola voli dan kaos tim voli di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kutai Barat ini ada 190 kampung, 4 kelurahan dan 16 kecamatan. Nah, ini yang kita lakukan. Terkait dengan aspirasi yang bisa kita bantu segmen-segmen seperti ini untuk sementara memang sangat terbatas kita sebagai anggota DPRD terkait dengan proses bantuan secara pokok-pokok pikiran seperti itu yang bisa saya lakukan selama ini untuk Kutai Barat dan Mahakam Hulunya.
Oke, berasal dari seorang putra daerah, mungkin ini juga ya Pak, menjadikan Bapak tuh lebih jeli untuk melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Kubar khususnya juga Mahulu. Nah ini menarik juga tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Pak Ekti ini dikenal sebagai seorang anggota dewan yang menuangkan pokok pikiran dalam bantuan keuangan provinsi, khususnya tadi bantuan pupuk dan bibit gratis ya Pak untuk bidang pertanian di Kubar Mahulu. Pertimbangan Bapak, apa yang menjadikan seorang Pak Ekti fokus pada pertanian? Apakah karena background keluarga tadi Pak yang disebutkan atau ada pertimbangan lain? Iya, sebenarnya ada proses pemikiran saya. Kalau secara komisi yang membidangi, saya komisi 3 ya, itu komisi 2 untuk pertanian, nelayan itu komisi 2. Tapi ada salah satu pemikiran saya bahwa petani itu wajib disubsidi. Biarpun secara undang-undang belum ada. Artinya yang ada sekarang 30% aturan undang-undang anggaran itu kan pendidikan 20%, kesehatan 10%. Sedangkan petani kan tidak ada. Nah ini proses yang tentu menjadi pergumulan atau pemikiran kita sebagai anggota DPRD. Sedangkan seluruh kampung yang ada di Kalimantan Timur ini mungkin persentasenya 40-60% itu kan petani, kecuali Samarinda ya, Kota Madia ya. Seperti itu. Kubar itu ya kurang lebih 60% petani. Nah petani itu kalau kita berharap mereka berdikari di atas kakinya sendiri, dalam istilah modal sendiri segala macam kan, ya namanya petani kan pasti kekurangan ya terkait dengan modal, beli pupuk, beli bibit, dan alat-alat pertanian lainnya. Nah dari situlah saya berpikir, satu, saya harus membantu secara masif terkait dengan pupuk. Memang ada segmen lain yang belum kita bisa bantu, karena memang proses ini tadi saya bilang, saya sebagai anggota DPRD dikasih pokok-pokok pikiran itu kan kami juga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tetapi saya manfaatkan itu sebaik-baiknya terkait dengan pertanian tadi. Nah inilah kenapa selama ini saya sangat fokus dengan bantuan pupuk hayati cair untuk Kubar itu, Mahulu terkait di pertanian ini. Untuk komoditi pertanian, andalan Kubar itu apa aja sih Pak? Mungkin boleh sedikit dijelaskan. Iya, Kubar sebenarnya di bidang perkebunan itu sawit ya, sawit dan karet. Ini sangat besar. Karet itu Sekaltim, Kubar itu sangat besar untuk luas area lahan karetnya itu. Dan memang ya antara dua komoditi ini yang memang lagi berproses secara alami, saya anggap itu kan dari orang tua kita dulu, dan tentu sekarang dibantu oleh Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan di Kabupaten Kutai Barat lewat PPL-nya untuk menggiring masyarakat Kutai Barat ini sebagai petani yang petani modern lah, saya anggap seperti itu. Jadi dua itu andalannya Pak ya, andalannya. Dan tentunya itu. Ini juga yang akan mungkin pelan-pelan menaikkan ya derajat-derajat masyarakat yang tinggal di Kubar dan juga Mahulu tentunya. Nah kemudian komitmen dan perjuangan dalam bidang pertanian ini kemudian membawa seorang Pak Ekti Immanuel menjadi ketua kontak tani nelayan andalan Kubar ya Pak ya, untuk periode 2022 hingga 2027. Nah saat menjabat saat ini hingga nanti nih Pak, kemudian visi dan misi apa yang Bapak bawa sebagai seorang ketua KTNA Kubar? Iya, satu proses saya menjadi ketua KTNA ini secara tidak sengaja dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Kutai Barat datang kepada saya di pendopo rumah menginginkan saya menjadi ketua KTNA Kabupaten Kutai Barat. Ya memang satu proses, ada beberapa kali datang dan akhirnya saya terima, karena memang di dalam proses yang saya sudah lakukan tadi terkait dengan pembagian ya pupuk hayati cair gratis tadi, ada beberapa permasalahan yang sangat krusial itu terkait dengan CPCL-nya. Syarat daripada kelompok tani itu mendapatkan bantuan seperti itu, sedangkan itu harus real, harus benar-benar, karena ini pemberian yang dikasih. Tentu mulai dari itulah saya salah satu
program kerja yang saya lakukan di KTNA Kabupaten Kutai Barat untuk memperbaiki data-data CPCL kelompok-kelompok tani ini, supaya ini ke depan semua kelompok tani ini bisa mendapatkan bantuan. Contohnya yang paling krusial itu dari APBN ya. Dari APBN kebetulan dari Partai Gerindra itu ada Mas Budi Satrio Jiwandono, dia di Komisi 4 dan membidangi pertanian ini. Nah, ini proses yang kalau masuk ke Kutai Barat kadang-kadang CPCL-nya itu tidak lengkap. Jadi otomatis tidak bisa menerima itu. Nah, ini yang tentu harus saya sebagai Ketua KTNA perbaiki administrasi ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Kutai Barat. Yang selanjutnya memang ada histori khusus ya terkait dengan KTNA Kabupaten Kutai Barat. Kebetulan sebelum saya ini, sebelumnya adalah kakak kandung saya, almarhum Jackson Jontawi, yang dulu pernah jadi ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Kutai Barat. Dia adalah salah satu ketua KTNA sebelumnya ini. Jadi ada program keinginan beliau terkait dengan PEDA ya, PEDA untuk dilakukan di Kabupaten Kutai Barat. Jadi ini sebenarnya historis yang pesan-pesan khusus yang saya harus lakukan. Jadi syukur puji Tuhan kita sekarang ini sudah ditetapkan menjadi tuan rumah KTNA Kalimantan Timur di 2025 itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam waktu dekat sekitar tanggal 8 kita ikut PENAS di Padang. Mungkin juga Pak Gubernur atau Wakil Gubernur ke sana, mungkin juga dari Dinas Sibuk nanti juga ke sana, itu kurang lebih tanggal 9 ya. Tanggal 8 kita secara seremonial pelepasan di kantor Gubernur. Nah, ini salah satu program-program KTNA yang harus kita ikuti dan lakukan. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali ya. Terlihat ya jejak perjalanan dari Pak Ekti ini, dan juga fokus-fokus yang beliau hadirkan untuk mengangkat aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kubar dan Mahulu. Nah, mungkin tadi sudah banyak berbicara tentang pertanian. Bapak juga singgung Bapak fokus di keagamaan, Pak ya, untuk menghadirkan rumah-rumah ibadah. Nah, kalau boleh tahu untuk rumah ibadah sendiri sudah dianggarkan atau sudah dibuat berapa banyak nih Pak? Ya, sekarang ini terkait dengan tempat ibadah, kebetulan 2023 murni ini sudah masuk dan sudah diterima. Memang untuk provinsi ini ada peraturan gubernur, batas daripada dana hibah itu, bantuan itu adalah 200 juta. Jadi kita lakukan 43 tempat ibadah nih kemarin, 200 juta ya kurang lebih 8 miliar lebih ya untuk sekarang ini. Dan ini sudah pencairan dan sudah diambil oleh panitia pembangunan masjid maupun gereja, sekarang berproses pembangunannya. Tentu ke depan di perubahan 2023 juga saya fokus untuk itu, karena berproses terkait dengan tempat ibadah ini yang tentu kita lihat dan rasakan untuk pembangunan ya kan, untuk rehab itu kalau mengumpulkan uang itu dari umat jemaat yang ada kan sangat sulit juga. Jadi ini sangat berarti lah bagi mereka. Ini juga saya fokus 2023 perubahan sampai 2024. Oke, karena jarang sekali nih yang mendengar bahwa pokok pikiran ini diaspirasikan untuk rumah-rumah ibadah nih Pak. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada histori tersendiri dari pribadi seorang Pak Ekti Immanuel ya. Nah, tadi sudah berbicara pertanian, kemudian juga di bidang keagamaan. Pak Ekti sebagai anggota Komisi 3 DPR tadi sudah beliau sebutkan bahwa seharusnya berfokus pada infrastruktur. Nah, berbicara tentang Kubar, Mahulu adalah biasanya stigma yang keluar dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri adalah daerah yang sangat jauh, jalan yang rusak. Banyak PR dari pemerintah Kubar maupun para anggota dewan untuk mengangkat derajat dari masyarakat Kubar dan juga Mahulu. Nah, untuk fokus infrastruktur sendiri Pak, apa yang sudah dijalankan? Iya, tentu sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi infrastruktur, saya juga tergabung di dalam anggota Badan Anggaran ya dari DPRD Provinsi Kaltim.
yang secara reguler. Tentu untuk Kubar dan Mahulu itu yang selalu kita teriaki dengan pemerintah terkait dengan jalan Kubar Mahulu, karena proses jalan Kubar Mahulu ini statusnya itu untuk semua boleh. Artinya APBN boleh menganggarkan, provinsi boleh menganggarkan, begitu juga untuk Mahulunya. Nah, sehingga proses ini yang sekarang ini maraton kita lakukan setiap tahun, jalan Tering, Data Bilang, Ujo Bilang, ini yang memang selalu masuk tiap tahun, selalu masuk, kurang lebih anggarannya itu ya di 60 M ya, 30 setiap tahun. Nah, ini memang sampai sekarang ini jalan ini belum juga bagus-bagus belum, tetapi kalau dilewati dengan mungkin mobil yang 4x4 itu sudah bisa, karena proses juga ada beberapa gunung yang dipotong untuk proses supaya lebih landai lagi, dan medan-medan juga yang sangat ekstrim. Tentu sekarang ini baru sampai pengerasan ya, belum lagi ada beberapa jembatan yang memang harus dibangun supaya bisa dilewati dengan baik. Nah, ada salah satu proses yang saya bilang kadang-kadang mungkin masyarakat umum belum mengetahui ya, terkait dengan jalan Kukar Kubar ataupun Samarinda Kubar. Ini sebenarnya status jalannya ini kan APBN ya, punya pusat. Jadi seharusnya penganggaran juga dari pusat, pengawasan juga dari pusat. Biarpun selama ini yang namanya masyarakat ingin dari batu proses untuk pengawasan kita kadang-kadang juga dibebankan kepada kita anggota DPRD provinsi. Tapi sebenarnya ini adalah domainnya pusat ya, APBN. Tetapi beberapa kali juga kita Komisi 3 RDP dengan Balai kita boleh menanyakan, dan mereka responnya sangat baik. Kalau kita dari DPRD provinsi memanggil untuk RDP, pasti full tim mereka hadir, dan memang secara blueprint atau perencanaan yang jangka pendek, menengah, panjangnya itu sudah ada mereka terkait dengan anggaran. Memang informasinya kemarin itu yang pertama ya, memang karena panjangnya jalan ini ya sangat panjang, dari Kukar ke Kubar dan juga dari Kubar ke Mahulu, sehingga proses yang mereka anggarkan itu ya hampir tidak terlalu kelihatan dengan proses sekarang ini padatnya juga lalu lintas antara Samarinda ke Kubar, karena Kubar ini lagi proses pembangunan, begitu juga dengan Mahulu, belum lagi perusahaan-perusahaan tambang yang juga berproses melewati jalan ini, sehingga kerusakan-kerusakan itu lebih cepat daripada proses pembangunannya. Nah, kadang-kadang masyarakat melihat proses itu menganggap mungkin tidak terlalu dipikirkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, padahal ini adalah tanggung jawab kita semua, tentu pusat maupun provinsi, apalagi kita sebagai anggota DPRD itu tentu terkait dengan pengawasan juga kita sering menyampaikan itu, supaya bagaimana secepatnya jalan ini lebih bagus. Oke, terkait kerusakan tadi ya Pak ya, mungkin sebagai pengingat juga nih Pak bagi para pengusaha-pengusaha tambang dan lain-lain untuk tentunya juga memberikan kontribusi yang aktif ya Pak. Karena sudah dibangun, jangan dirusak lagi gitu, karena kemudian yang merasakan ketidaknyamanannya adalah masyarakat itu sendiri Pak ya. Luar biasa ini. Oke, tadi sudah banyak berbicara sekali tentang bagaimana potensi-potensi Kutai Barat dan juga Mahulu. Kemudian Pak Ekti, di Komisi 3 saat ini apa yang kemudian akan direncanakan program kerja di depan, atau yang sedang dibahas saat ini apa Pak? Iya, tentu kita di Komisi 3 lebih tidak kurang terkait dengan infrastruktur tadi. Saya ada beberapa kali kita RDP dengan PUPR ya, Bapeda juga, karena ruas jalan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini SK-nya itu tidak ada untuk Provinsi Kaltim, tanggung jawab itu tidak ada. Dan ini yang kita dorong terus supaya ada tanggung jawabnya, mungkin paling tidak segmen. Saya dengar informasi kemarin dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Kaltim, ada dari Simpang Damai sampai ke Bendara ya, ini dijadikan tanggung jawab oleh Provinsi Kaltim. Makanya melalui
Kabid Bina Marganya kemarin juga di dalam RDP saya menyampaikan tolong di tahun 2024 APBD murni Provinsi Kaltim itu dianggarkan. Kan ini lebih bisa membantu APBD Kutai Baratnya tanggung jawab daripada pemerintah. Nah ini yang terus saya lakukan terkait dengan beberapa proses pembangunan di Kutai Barat dan Mahakamulu tadi. Terkait dengan jalan, karena ini memang yang sangat utama lah yang harus kita bantu, dalam arti kita akan menyuarakannya ini ke pemerintah Provinsi Kaltim untuk dianggarkan. Kebetulan yaitu tadi saya juga di Badan Anggaran. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Banyak sekali kita sudah mengenal sosok dari Bapak Ekti Immanuel ini. Mungkin terakhir nih sebelum menutup segmen Parlamentaria pada hari ini, nanti untuk periode berikutnya akan mencalonkan diri lagi Pak sebagai anggota DPR? Iya, saya masih dipercaya partai untuk mencalek lagi untuk 2024 ini. Tentu harapan saya minta doa restu lah masyarakat Kutai Barat dan Mahakamulu terkait itu. Oke, ya luar biasa sekali. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Pak Ekti. Perbincangan yang luar biasa tentunya, semoga ini juga membuka pikiran kita dan juga Sobatkom semua tentang bagaimana sosok-sosok dan juga tugas fungsi dari anggota-anggota Dewan kita yang terhormat, khususnya nih untuk masyarakat di Kutai Barat dan juga Mahulu. Terima kasih atas waktunya Pak. Sampai jumpa lagi nanti di segmen mungkin Parlamentaria berikutnya. Poika Ravenska pamit undur diri. Saksikan terus segmen Parlamentaria setiap hari Senin pukul 2 di Diskominfo Kaltim dan juga di Soi nomor 1 Kaltim. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.